Layar monitor bank itu membeku. Kursor berhenti berkedip, dan udara di ruangan mendadak terasa terlalu berat untuk dihirup. Aku berdiri di samping ibu, jantungku berdebar tanpa tahu sebabnya. Merasakan sesuatu yang keliru, bahkan sebelum aku memahaminya. Ruangan terang itu tak lagi terasa aman. Aku telanjang oleh angka-angka yang tak bisa kujelaskan. Ada jarak yang aneh terbentuk antara aku yang datang dengan kepercayaan dan sistem dingin yang kini memegang kendali. Ibu tak menoleh, tubuhnya kaku. Aku terjebak dalam ketidaksiapan, sementara sesuatu di balik layar menguasai ritme napasku. Tak ada penjelasan, hanya tekanan yang meningkat, lalu hening. Sejenak semuanya berhenti. Nafasku tertahan ketika mataku menangkap satu detail kecil yang seharusnya tak ada. Saat itu aku tahu, masa lalu kami telah lebih dulu sampai di sini. Sunyi menjalar, menempel di tulang. Rasa ngeri mengendap, perlahan namun pasti. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang terlalu terlambat untuk dihindari? Dari mana kamu menyimak kisah ini hari ini? Lampu dapur masih menyala ketika aku menyadari ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bukan suara, bukan bayangan. Hanya perasaan tipis, seperti udara yang terlalu dingin padahal pintu tertutup rapat. Ibu duduk di meja makan, membolak-balik map coklat dari bank dengan gerakan pelan, terlalu pelan untuk urusan yang katanya sederhana. Hari itu seharusnya singkat. Urusan administrasi, koreksi data, tidak ada drama, tidak ada masa lalu. Tapi sejak kami pulang dari bank, ritme rumah terasa berubah, seolah dinding-dindingnya mendengar sesuatu yang belum boleh diucapkan. Aku menaruh tas, melepas sepatu, dan berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya di ambang ruang tamu. Jam dinding berdetak terlalu keras. Setiap detik seperti mengingatkan bahwa waktu sedang berjalan tanpa menungguku siap. Ibu belum makan? Tanyaku. Ibu menggeleng tanpa menoleh. Kertas-kertas itu ia susun kembali, rapi, nyaris obsesif. Aku mengenal gerakan itu. Setiap kali ibu berusaha menenangkan diri, ia merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Aku duduk berhadapan dengannya. Map coklat itu tertutup, tapi beratnya terasa ada di antara kami. Bukan berat kertas, berat sesuatu yang belum bernama. Di bank tadi, semuanya terlihat biasa. Pegawai itu profesional, ramah, terlalu ramah bahkan, senyum yang dilatih, nada suara yang netral. Tapi ada satu momen, hanya satu, ketika ia berhenti, tangannya menggantung di atas keyboard, matanya beralih dari layar ke buku rekening, lalu ke layar lagi. Terlalu cepat untuk disebut kesalahan, terlalu lama untuk diabaikan. Aku mengingat detail-detail kecil dengan kejernihan yang mengganggu. Waktu di layar sistem, tanggal transaksi, nominal yang tidak besar, tapi berulang. Terlalu konsisten untuk kebetulan. Terlalu personal untuk salah input. Ada yang salah? Tanyaku waktu itu. Pegawai itu tersenyum. Sebentar ya. Tidak ada kata salah. Tidak ada kata aneh. Tapi udara di ruangan itu berubah. Seperti sebelum hujan besar. Sekarang, di rumah, ibu masih diam. Aku mendengar napasku sendiri. Panjang tertahan. Aku tidak tahu harus bertanya apa tanpa membuka sesuatu yang mungkin belum siap kami hadapi. Ayah belum pulang? Tanyaku akhirnya. Iya, jawab ibu, singkat. Terlalu singkat. Ayah jarang terlambat tanpa kabar. Kebiasaan kecil yang selalu kuanggap remeh, kini terasa seperti catatan tambahan di kepala. Aku mencoba menepisnya. Menyalahkan diriku sendiri karena lelah. Karena terlalu sensitif. Aku bangkit, menuang air minum. Tangan kiriku gemetar halus. Aku menahannya dengan menekan jari ke gelas. Suara air terdengar terlalu jelas. Ini cuma administrasi, kata ibu tiba-tiba. Seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Iya, mungkin sistem banknya. Kami berdua tahu kalimat itu tidak benar-benar meyakinkan. Tapi kami membutuhkannya. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Televisi hidup tanpa suara.
Aku duduk di sofa, membuka ponsel tanpa tujuan, notifikasi kosong. Grup keluarga sunyi. Tidak ada pesan dari ayah. Kenangan kecil muncul tanpa diminta. Ayah yang selalu menyimpan dokumen di laci terkunci. Ayah yang tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh map-map tertentu. Ayah yang selalu tahu detail keuangan lebih baik dari ibu, dari siapapun. Dulu aku menganggapnya tanggung jawab. Sekarang, ingatan itu berubah bentuk, menjadi pertanyaan. Aku bangkit dan mendekati meja makan. Map coklat itu masih di sana. Ibu pergi ke kamar mandi. Aku berdiri ragu, seperti anak kecil di depan lemari terlarang. Aku tidak membukanya. Aku hanya menyentuh sudutnya. Kertas di dalamnya terasa tebal. Terlalu banyak untuk rekening yang jarang dipakai. Suara pintu depan terbuka membuatku tersentak. Ayah masuk, melepas sepatu, batuk kecil. Rutinitas yang sama, suara yang sama. Tapi langkahnya terdengar lebih berat. "Kalian belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawab ibu dari arah kamar mandi. Ayah menoleh ke arah meja makan. Matanya berhenti sepersekian detik pada map coklat itu. Sangat singkat. Tapi aku melihatnya. Ia tersenyum padaku. "Urusan bank?" Aku mengangguk. Lidahku terasa kaku. "Iya, ada data yang harus dicek." Ayah mendekat, meletakkan tas kerjanya. "Sudah beres?" "Belum," jawab ibu sambil kembali duduk. "Besok mungkin lanjut." Ayah mengangguk, tidak bertanya lebih jauh, terlalu tidak bertanya. Kami makan malam dalam keheningan. Sendok bertemu piring. Nafas tertahan, ayah bercerita soal macet, soal rekan kerja. Suaranya stabil, nyaris menenangkan. Tapi ada sesuatu yang ia hindari. Tatapan ibu, map di meja, kehadiranku yang terlalu sadar. Aku memperhatikan tangannya. Tidak gemetar. Tidak ragu. Seseorang yang tenang karena tidak tahu, atau karena tahu terlalu banyak. Setelah makan, ayah masuk kamar. Ibu membereskan meja. Aku membantu tanpa bicara. Ketika kami sendirian di dapur, ibu berhenti. "Jangan tanya dulu," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu apa artinya. Ada sesuatu yang belum siap diucapkan, bahkan oleh ibu sendiri. Malam semakin larut. Aku berbaring di kamar, menatap langit-langit, suara langkah ayah di kamar sebelah, suara kunci laci, sekali, 2 kali. Terlalu teratur, aku bangun, mendekati pintu, tidak kubuka, aku hanya mendengarkan. Ada kertas digeser, lalu hening. Keesokan paginya, ibu sudah bangun lebih awal, map coklat itu terbuka. Aku melihat sekilas, deretan transaksi dengan kode yang asing, nama cabang yang tidak kami kenal, dan satu catatan kecil diselipkan di antara halaman. Tulisan tangan. Bukan tulisan ibu. Aku merasakan dingin yang sama seperti malam sebelumnya. Lebih pekat. Catatan itu menunjuk pada sumber yang tidak masuk akal. Seseorang yang seharusnya tidak terlibat. Dan untuk pertama kalinya, kecurigaan berhenti menjadi perasaan. Ia berubah menjadi kebutuhan untuk memastikan. Pagi itu dimulai dengan suara yang terlalu pelan untuk disebut bunyi. Hanya getaran halus dari ponsel ibu di atas meja. Bergetar sekali, lalu diam. Aku terbangun dengan jantung berdegup, seolah tubuhku mengenali ancaman lebih cepat daripada pikiranku. Rumah masih sama. Cahaya matahari masuk dari sela gorden. Tapi ada sesuatu yang terasa mengawasi. Ibu duduk di kursi makan, punggungnya sedikit membungkuk. Ponsel itu diletakkan terbalik, layarnya menghadap meja, seperti disembunyikan dari pandangan. Ketika aku mendekat, ia menegakkan tubuhnya, menarik napas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terlalu cepat, terlalu siap. "Bangun cepat," katanya. "Nanti terlambat." Aku mengangguk, tidak bertanya. Di kepalaku, catatan kecil dari kemarin terus berputar, seperti lagu yang terjebak di satu baris. Tulisan tangan itu. Nama cabang asing. Kode transaksi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan tatapan ayah yang terlalu singkat untuk disebut kebetulan. Ayah sudah berangkat. Sepatunya tidak ada di rak. Cangkir kopinya bersih, diletakkan rapi di rak. Semua tanda keberangkatan yang normal. Terlalu normal. Aku makan tanpa selera.
Sendok menyentuh piring, berhenti, menyentuh lagi. Ibu memperhatikan jam dinding lebih sering dari biasanya. Setiap beberapa menit, matanya naik, lalu turun, seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Bu, kataku akhirnya. Satu kata, menggantung. Ibu menoleh. Kemarin di bank, pegawainya kelihatan aneh. Ibu diam. Tangannya berhenti di udara, sendok belum sampai ke mulut. Ia menurunkannya perlahan, meletakkannya di piring. Semua pegawai bank begitu, katanya. Prosedural. Nada suaranya datar, terlalu rapi. Aku tahu ibu sedang melindungi sesuatu, atau seseorang, atau dirinya sendiri. Aku tidak memaksa. Aku belajar sejak kecil bahwa ada pertanyaan yang lebih berbahaya daripada jawaban. Tapi rasa gelisah itu tidak hilang. Ia menetap, mengendap di dada, membuat napas terasa pendek. Di luar, suara motor tetangga lewat. Anak kecil berteriak di gang. Kehidupan berjalan seperti biasa. Dan justru itulah yang membuatku takut. Karena ancaman yang nyata sering bersembunyi di balik rutinitas. Aku berangkat lebih siang. Ibu bilang tidak apa-apa. Ia akan mengurus beberapa hal di rumah. Kalimat itu terdengar seperti alasan, bukan rencana. Aku berjalan keluar, menutup pintu perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku menoleh ke belakang sebelum melangkah pergi. Sepanjang jalan, aku memperhatikan detail yang biasanya kuabaikan. Mobil hitam yang terparkir 2 hari, berturut-turut di ujung gang. Pria dengan jaket abu-abu yang berdiri terlalu lama di depan warung, menatap layar ponselnya tanpa bergerak. Aku menertawakan diriku sendiri. Paranoia, kataku dalam hati. Tapi langkah kakiku tetap mempercepat. Di kampus, aku tidak bisa fokus. Kata-kata dosen lewat begitu saja. Tanganku mencoret-coret buku catatan dengan pola yang sama, berulang, tanpa sadar. Setiap kali ponselku bergetar, aku tersentak. Tidak ada pesan dari ayah, tidak ada dari ibu. Siang hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal, singkat, tidak ada salam. Data lama bisa berbahaya. Aku menatap layar lama sekali. Jari-jariku dingin. Aku membalas dengan satu kata. Siapa? Tidak ada jawaban. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin salah kirim. Mungkin lelucon, tapi pesan itu terlalu tepat, terlalu relevan dengan apa yang kami alami. Aku menyimpan nomor itu, menamainya dengan tanda tanya. Sore hari, aku pulang lebih awal. Rumah sepi, ibu belum kembali. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan suara kulkas dari dapur. Dengungannya konstan, menenangkan sekaligus menekan. Aku melangkah ke meja makan. Map coklat itu tidak ada. Aku berdiri beberapa detik, mencoba mengingat apakah ibu membawanya atau menyimpannya. Napasku pendek. Aku berjalan ke kamar orang tua, mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Kamar itu rapi, terlalu rapi. Laci-laci tertutup, lemari terkunci. Tapi ada satu laci yang sedikit terbuka, celah kecil, nyaris tak terlihat. Aku mendekat, jantungku berdetak keras. Aku menariknya sedikit, kosong. Aku menutupnya kembali, merasa bersalah, seperti baru saja melanggar batas tak tertulis. Aku keluar kamar tepat ketika pintu depan terbuka. Ibu masuk, wajahnya pucat, keringat di pelipisnya. Kamu sudah pulang, katanya. Iya, jawabku. Ibu kemana? Ke rumah bibi, katanya cepat. Sebentar, aku mengangguk. Kebohongan kecil, aku mengenali ritmenya. Ibu menaruh tas, duduk, memejamkan mata beberapa detik aku duduk di seberangnya. Bu, kataku pelan, ada yang kirim pesan ke aku. Ibu membuka mata. Pesan apa? Aku menunjukkan layar ponsel. Ia membaca, lalu menutup matanya lagi. Lebih lama. Kamu jangan balas apa-apa lagi, katanya. Hapus. Siapa mereka? Tanyaku. Ibu menggeleng. Aku belum tahu. Kalimat itu jujur. Dan justru itu yang paling menakutkan. Malam datang dengan hujan. Gerimis tipis, cukup untuk membuat jalanan basah dan lampu-lampu memantul. Ayah pulang lebih larut dari biasanya. Ia basah. Jaketnya berat oleh air. Ia tersenyum, menyalami kami, lalu ke kamar mandi.
Aku dan ibu bertukar pandang. Tidak ada kata. Makan malam berlangsung seperti sandiwara. Ayah bercerita tentang pekerjaan, tentang rapat yang melelahkan, tentang sistem yang lambat. Kata sistem membuat ibu menegang, nyaris tak terlihat. Aku menangkapnya. Capek? Tanya ibu. Biasa, jawab ayah. Semua aman. Kata itu, aman. Aku merasakannya seperti ancaman terselubung. Setelah makan, ayah menerima telepon. Ia keluar ke teras, menutup pintu. Aku berdiri, mendekat tanpa suara. Tidak menguping, hanya mendengar potongan-potongan. Iya, saya paham. Jangan sekarang. Nanti. Nada suaranya rendah, terkendali. Tidak ada emosi. Ketika ia kembali, wajahnya sama seperti sebelumnya. Tenang. Aku masuk kamar, menutup pintu. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke tempat tidur. Kepalaku penuh. Pesan tak dikenal. Catatan tangan. Telepon rahasia. Semua potongan itu tidak membentuk gambar utuh, tapi cukup untuk membuatku takut. Tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah. Pelan, teratur. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti di depan kamarku, lalu menjauh. Aku menunggu lama, sampai detak jantungku melambat. Keesokan harinya, ibu tidak pergi kemana-mana. Ia membersihkan rumah dengan intensitas yang tidak biasa. Menyapu, mengepel, menyusun ulang lemari, aku membantunya tanpa bicara. Setiap gerakan terasa seperti upaya menghapus jejak. Siang hari, ponsel ibu berdering lagi. Kali ini ia mengangkatnya di depanku. Iya, katanya. Saya ingat. Tidak, belum sekarang. Saya butuh waktu. Ia menutup telepon, menatapku. Kamu percaya, Ibu? Pertanyaan itu menghantamku. Aku mengangguk. Selalu. Ia menarik napas. Kalau ibu bilang, jangan cerita ke siapapun, kamu bisa. Aku ragu, lalu mengangguk lagi. Rasa bersalah muncul berat, menekan, seolah dengan setuju, aku ikut mengkhianati sesuatu yang belum kumengerti. Sore itu, aku menerima email dari alamat yang tidak kukenal. Subjeknya kosong. Isinya hanya satu kalimat dan satu tautan. Jika ingin tahu kebenaran, buka sendiri. Aku menatap layar lama sekali. Tautan itu mengarah ke portal yang membutuhkan akses. Username dan password. Aku mencoba kombinasi lama. Tanggal lahir ayah. Gagal. Nama ibu. Gagal. Aku berdiri, berjalan ke kamar orang tua. Ayah belum pulang. Ibu di dapur. Aku membuka laci yang kemarin. Di bawah tumpukan kertas, ada kartu kecil. Kode lama. Aku mengingatnya dari masa kecil, ketika ayah mengajariku menghafal angka sebagai permainan. Aku kembali ke kamar. Jari-jariku gemetar saat mengetik. Layar memuat. Sebuah folder terbuka. Dan saat itu, aku tahu. Akses tertutup itu bukan hanya pintu informasi. Ia adalah pintu menuju konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Layar itu terbuka tanpa suara. Tidak ada musik, tidak ada peringatan. Hanya deretan folder dengan tanggal yang mundur jauh ke belakang. Aku menatapnya, seperti menatap lubang gelap yang tiba-tiba muncul di lantai rumah sendiri. Tubuhku menegang sebelum pikiranku sempat mengejar. Aku duduk di tepi tempat tidur. Punggung membungkuk, napas pendek. Kursor bergerak pelan, seolah tahu bahwa setiap klik akan mengubah sesuatu. Folder pertama terbuka, dokumen hasil pindai. Rekening lama, nama-nama yang kukenal, lalu nama-nama yang tidak pernah disebutkan di rumah ini. Angka-angka itu tidak besar. Itulah yang paling mengganggu. Nominal kecil, berpindah secara rutin selama bertahun-tahun. Terlalu kecil untuk diperhatikan. Terlalu konsisten untuk kebetulan. Aku menelan ludah. Tanganku berkeringat. Ada tabel lain, catatan internal. Kode transaksi yang sama seperti di buku rekening. Cabang yang sama seperti di catatan tangan kemarin. Semua saling terhubung, rapi, dingin. Seperti seseorang telah menyiapkannya dengan sabar. Menunggu saat yang tepat. Aku menutup laptop sejenak. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri, berjalan ke jendela, membuka sedikit. Udara sore masuk, membawa bau hujan dan aspal basah.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di tangan. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Mungkin salah paham. Aku kembali duduk, membuka laptop lagi. Folder berikutnya berisi rekaman suara. Nama filenya berupa tanggal dan inisial. Aku ragu. Jari telunjukku menggantung di atas touchpad, gemetar halus. Lalu aku menekannya. Suara itu muncul perlahan, terlalu jernih, terlalu dekat. Suara ayah. Nada bicaranya tenang, profesional. Tidak seperti di rumah, tidak seperti ketika ia bercerita soal macet atau harga beras. Ini suara seseorang yang sedang mengatur sesuatu, mengendalikan. Aku mematikan rekaman itu seketika. Ruangan terasa berputar. Kepalaku panas, perutku kosong. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tidak ada air mata. Hanya tekanan yang terus meningkat. Seperti dinding yang bergerak mendekat. Ayah tahu. Bukan baru tahu. Selalu tahu. Aku tertawa kecil, tanpa suara. Refleks aneh dari tubuh yang mencoba bertahan. Ingatan berloncatan, saling bertabrakan. Ayah yang mengajariku menabung. Ayah yang selalu berkata, uang harus bersih. Ayah yang marah ketika aku meminjam uang tanpa izin. Semua itu runtuh dalam satu tarikan napas. Pintu kamar berderit pelan. Aku tersentak. Ibu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya merah tapi kering. Ia menatap laptop yang terbuka, lalu menatapku. "Kamu sudah lihat?" katanya. Bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Tidak percaya pada suaraku sendiri. Ibu masuk, menutup pintu, duduk di sampingku. Jarak di antara kami sangat dekat, tapi terasa seperti jurang. Ia menatap layar, lalu menutupnya perlahan. "Aku mau jelaskan," katanya. Aku menggeleng. "Tidak sekarang." Ibu terdiam. Aku mendengar napasnya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu bukan sebagai pelindung, tapi sebagai seseorang yang sama rapuhnya denganku. "Kamu marah?" tanyanya pelan. Aku menatap lantai. Aku tidak tahu. Itu jawaban paling jujur yang bisa kuberi. Marah terasa terlalu sederhana untuk apa yang kurasakan. Ini lebih seperti kehilangan. Kehilangan versi ayah yang kupunya. Kehilangan rasa aman yang tak kusadari selama ini. Ibu memegang tanganku. Hangat. Nyata. Aku tidak menariknya. Aku membutuhkannya di sana. "Ini bukan dimulai kemarin," katanya. Bukan juga setahun lalu. Aku menutup mata. Setiap kata terasa seperti palu kecil. "Aku tahu sebagian," lanjutnya. "Tidak semuanya. Aku pikir aku bisa menghentikannya, atau setidaknya mengendalikannya." Nada suaranya pecah di kata terakhir. Aku membuka mata. Kenapa ibu tidak bilang? Ibu menelan ludah. Karena kalau aku bilang, rumah ini akan hancur. Aku mengangguk pelan. Ia tidak salah. Rumah ini memang hancur. Hanya saja kami baru menyadarinya sekarang. Suara motor ayah terdengar di luar. Refleks kami sama. Menegang. Ibu berdiri, merapikan wajahnya, menghapus jejak emosi dengan telapak tangan. "Kita bicara nanti," katanya cepat. "Jangan bilang apa-apa." Aku ingin menolak, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Ayah masuk dengan senyum yang sama seperti biasanya, menyapa kami, meletakkan tas. Semua gerakannya familiar, dan justru itu yang membuatku mual. "Kalian kenapa?" tanyanya. "Capek," jawab ibu. "Hari panjang." Ayah mengangguk, menerima jawaban itu tanpa curiga. Atau mungkin dengan curiga yang ia sembunyikan sangat rapi. Ia menatapku, lama sedikit lebih lama dari biasanya. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Aku kurang tidur," jawabku. Ia tersenyum. "Jangan terlalu dipikirkan. Semua bisa dibereskan." Kalimat itu terdengar seperti ancaman atau janji. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Malam itu aku tidak makan. Aku berbaring di kamar, menatap layar ponsel yang gelap. Aku ingin berteriak. Aku ingin memecahkan sesuatu. Tapi tubuhku memilih diam. Membeku. Pesan dari nomor tak dikenal masuk lagi. "Kamu sudah lihat?" Tidak ada tanda tanya.
Tidak ada basa-basi. Aku mengetik balasan, menghapusnya, mengetik lagi. Akhirnya aku mengirim satu kata. Kenapa? Balasan datang cepat, terlalu cepat. Karena waktumu sedikit, jantungku berdegup keras. Aku duduk, punggung bersandar ke dinding. Aku mendengar suara ayah batuk di kamar sebelah. Suara yang sama sejak aku kecil. Kini terdengar asing. Aku bangun, membuka pintu kamar pelan, mengintip. Lorong gelap. Lampu kamar orang tua menyala redup. Aku mendengar suara kertas dibuka. Ditutup, seperti ritual. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu. Keesokan paginya, ibu tampak lebih tua. Lingkar hitam di bawah matanya jelas. Ayah tampak lebih segar dari kami berdua. Kontras itu menyakitkan. Ada yang mau dibicarakan? Tanya ayah sambil menuang kopi. Tidak, jawab ibu cepat. Aku menunduk. Kopi menetes sedikit ke meja. Ayah membersihkannya dengan tisu. Gerakan kecil, rapi, terkontrol. Aku pergi tanpa pamit. Jalanan pagi terasa terlalu terang. Dunia berjalan seperti biasa, dan aku berjalan di dalamnya seperti orang asing. Di halte, aku melihat mobil hitam itu lagi. Kali ini lebih dekat, kaca gelap, mesin menyala. Aku menelan ludah, melangkah menjauh. Ponselku bergetar. Pesan baru. Alamat, waktu, hari ini. Datang sendiri, aku berhenti berjalan. Orang-orang melewatiku. Suara klakson, bau asap, semua terasa jauh. Aku mengetik, kalau aku tidak datang, balasan muncul hampir seketika. Kami akan datang. Aku memejamkan mata. Di balik kelopak mataku, wajah ayah muncul. Tenang, tersenyum, tidak berubah. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak aman. Bukan karena orang asing, tapi karena rumah yang kupikir melindungiku. Ternyata hanya ilusi yang dibangun perlahan, selama bertahun-tahun. Aku menyadari ini bukan kesalahan sekali. Ini pola. Rapi, disengaja. Dan sekarang, pola itu menuntut harga. Aku menghapus pesan itu, menyimpan alamatnya di kepala. Aku tahu satu hal dengan pasti. Dari titik ini, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dan ketika konsekuensi itu datang, ia tidak akan memilih waktu yang ramah. Aku menyadari aku tidak punya banyak waktu. Ketika suara langkah di belakangku, berhenti terlalu dekat. Tidak ada sentuhan, tidak ada panggilan. Hanya jeda yang cukup lama untuk membuat tubuhku memilih sendiri. Bergerak, atau diam dan hilang. Aku melangkah tanpa menoleh. Sejak pesan terakhir itu, pikiranku berhenti berdebat. Semua yang tersisa adalah perhitungan. Di halte, aku naik angkot pertama yang datang, bukan yang biasa kupilih. Aku duduk di kursi paling belakang, menunduk, memperhatikan pantulan wajah-wajah di kaca. Setiap motor yang menyalip terasa seperti sinyal. Setiap klakson memicu denyut cepat di pelipis. Aku turun sebelum tujuan, berjalan memutar, masuk ke minimarket, keluar dari pintu lain. Aku membeli air mineral dan roti, menyimpannya di tas tanpa benar-benar lapar. Tangan kiriku terus meraba ponsel, memastikan baterai penuh, data aktif, lokasi mati. Aku mematikan notifikasi. Dunia mengecil menjadi jarak aman dan rute keluar. Alamat yang dikirimkan itu kusematkan di kepala, bukan di peta. Sebuah gudang lama di pinggir kota, dekat rel yang jarang dipakai. Terlalu spesifik untuk gertakan, terlalu sunyi untuk kebetulan. Aku tahu, aku tidak akan datang hari ini. Tidak sendirian, tidak tanpa persiapan. Aku menuju rumah seorang teman lama, Rina, yang selalu menyimpan kunci cadangan di pot bunga. Kami tidak dekat lagi, tapi cukup dekat untuk tidak banyak bertanya. Ketika pintu menutup di belakangku, keheningan menyergap padat dan menenangkan sekaligus. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menghitung napas sampai gemetar mereda. Aku mengeluarkan laptop. Folder-folder itu kubuka lagi, kali ini dengan mata yang lebih dingin. Aku tidak mencari kebenaran, aku mencari pola. Tanggal-tanggal yang berdekatan dengan peristiwa keluarga, ulang tahun, pindahan rumah, sakit ibu, semua itu bukan latar.
Itu penanda. Setiap transaksi kecil muncul setelah peristiwa tertentu, seperti tanda tangan yang tak terlihat. Aku menyalin data ke flash disk, 2 salinan, 1 kusimpan di saku jaket, 1 kutinggalkan di dalam sepatu. Konyol mungkin, tapi naluri bertahan hidup, tidak peduli pada estetika. Telepon dari ibu masuk. Aku menjawab dengan suara pelan. "Kamu di mana?" tanyanya. "Aman," jawabku. Satu kata yang tidak sepenuhnya benar, tapi cukup. "Jangan pulang dulu," katanya cepat. "Ayah, ada tamu." Jantungku melompat. "Siapa?" "Teman lama," katanya. Aku tidak suka caranya menatap. Aku menutup mata. "Ibu, dengarkan aku. Jangan tanda tangani apapun. Jangan serahkan apapun." "Aku tahu," katanya. Ada keteguhan yang baru di suaranya. Ketakutan tidak hilang, tapi ia belajar berdiri di atasnya. Aku memutuskan sambungan sebelum terlalu lama. Setiap detik percakapan adalah jejak. Malam turun. Lampu jalan menyala satu-satu, memantul di aspal basah. Dari jendela Rina, aku melihat mobil hitam melintas pelan, 2 kali. Aku menahan napas. Tidak ada cara memastikan apakah itu sama. Tidak ada cara memastikan apakah aku diburu, atau hanya takut. Aku membuka kembali rekaman suara ayah. Kali ini aku mendengarkan lebih lama. Ia menyebutkan istilah-istilah yang tidak ia gunakan di rumah. Nama kode. Batch. Clearing. Jangan lewat jalur utama. Ia bukan aktor. Ia operator. Dan seseorang di ujung sana memberinya tempo. Aku menulis catatan pendek di kertas. Bukan untuk mengingat, tapi untuk menyingkirkan beban dari kepala. Nama. Waktu, arah. Aku tidak menyebut perasaan. Perasaan membuat tangan goyah. Tengah malam, pesan masuk lagi. Nomor yang sama. "Kamu tidak datang." Aku tidak membalas. Pesan kedua menyusul. "Kami tahu kamu pintar." Aku menunggu. Menit berlalu. Lalu pesan ketiga. "Jangan buat ayahmu susah." Aku berdiri. Lututku lemas. Ini bukan lagi undangan. Ini tekanan. Mereka menyebut ayah bukan sebagai peringatan, tapi sebagai pegangan. Aku mengetik 1 kalimat, lalu menghapusnya. Aku menulis lagi, lebih pendek. "Besok, tempat berbeda." Balasan datang setelah jeda yang disengaja. "Kamu memilih?" Aku menatap layar. Memilih berarti mengakui. Aku mematikan ponsel. Pagi berikutnya, aku bergerak cepat. Aku menemui orang yang pernah mengurus arsip lama kampus, Pak Ardi, pria dengan ingatan tajam dan kebiasaan menyimpan salinan. Aku tidak menjelaskan banyak. Aku menyebutkan 1 kode. Ia mengerutkan kening. "Ini lama," katanya. "Tidak semua orang boleh lihat." "Ada yang memaksa," kataku. Ia menatapku lama, lalu berdiri. "Ikut." Di ruang arsip, bau kertas tua dan debu menempel di kulit. Pak Ardi menarik map berwarna pudar. Di dalamnya, nama perusahaan cangkang muncul. Alamat korespondensi berubah-ubah. Direksi bayangan, 1 nama konsisten sebagai penghubung. Inisial yang pernah kudengar di rekaman ayah. Orang ini, kata Pak Ardi pelan, tidak pernah tampil, tapi semua jalur lewat dia. Aku mencatat inisial itu. Bukan nama lengkap, bukan wajah, tapi cukup untuk arah. Di luar, aku merasakan punggungku basah oleh keringat dingin. Kepercayaan pada sistem runtuh sepenuhnya. Arsip bisa ditutup, pintu bisa dikunci. Yang tersisa hanyalah orang. Aku kembali ke rumah Rina untuk mengambil barang. Saat membuka pintu, aku menemukan kertas di bawah keset. Tidak ada amplop, hanya alamat baru dan waktu yang dimajukan. Aku tertawa kecil. Tubuhku bergetar. Mereka memantau. Mereka menekan. Aku menghubungi ibu lagi. Kali ini singkat. "Ayah di mana?" tanyaku. "Keluar," katanya, dengan orang yang sama. "Bu," kataku menahan napas. "Kalau nanti ada yang minta ibu menelpon aku itu jangan." "Aku mengerti," katanya. "Hati-hati." Aku menutup telepon dan merasakan sesuatu mengeras di dadaku. Bukan marah, tekad. Aku menuju tempat pertemuan yang kupilih sendiri. Kafe kecil dekat terminal. Ramai, bising, penuh kamera. Aku duduk menghadap pintu, memesan kopi yang tidak kuminum. Setiap wajah yang masuk kupindai cepat,
lalu kulepas. Waktu merayap. Seorang pria duduk di meja sebelah. Jas sederhana. Rambut rapi, ia membuka ponsel, lalu menutupnya. "Kamu tepat waktu," katanya tanpa menoleh. "Aku tidak datang untuk bicara," kataku. "Kamu datang," katanya. "Itu cukup." Aku menggeser tas, memastikan flash disk terasa di saku. "Kalian salah orang." Ia tersenyum tipis. "Kami tidak pernah salah orang." "Siapa kami?" tanyaku. Ia mengaduk kopinya, yang menjaga agar semua tetap rapi. Aku menahan dorongan untuk berdiri. "Ayahku?" Ia akhirnya menoleh. Tatapannya datar. "Ayahmu bagian, bukan kepala." Kalimat itu jatuh berat. Bagian, bukan kepala. Berarti ada atasannya. Berarti ada pusat. "Apa yang kalian mau?" tanyaku. Ia menghela napas. Kepastian. Bahwa apa yang kamu pegang tidak akan bergerak. Dan kalau tidak, ia memiringkan kepala. "Kamu pintar. Kamu tahu jawabannya." Aku berdiri. Aku tidak mau kesepakatan. Ia tidak menahan. "Pintar," katanya lagi. "Tapi waktu bukan di pihakmu." Aku pergi tanpa menoleh. Di luar, udara panas menghantam wajahku. Aku berjalan cepat, lalu berlari. Jantungku memukul rusuk. Aku menembus kerumunan, masuk ke gang, keluar ke jalan lain. Aku berhenti di depan toko, pura-pura menelpon, ponselku menyala. Pesan dari nomor berbeda. Ini peringatan terakhir. Di bawahnya, foto. Ayah duduk di mobil hitam. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku merasakan dunia menyempit, suara menghilang. Hanya satu pikiran yang bertahan. Mereka memegang kendali, tapi tidak sepenuhnya. Mereka perlu aku. Itu celahnya. Aku menyimpan foto itu, mengirimkannya ke email yang sudah kusiapkan, lalu menghapus jejak di ponsel. Aku mengirim satu pesan pendek ke Pak Ardi. Inisial yang sama. 3 titik muncul, lalu hilang. Aku berjalan pulang ke Rina. Di cermin lift, wajahku tampak asing, lebih tua, lebih keras. Aku mengunci pintu, duduk di lantai, dan menunggu napasku kembali normal. Di kepalaku, peta ancaman berubah. Bukan lagi bayangan tanpa wajah. Ada struktur, ada penghubung, ada pusat yang belum bernama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu satu hal dengan cukup jelas untuk menakutkan. Identitas pihak yang memegang kendali bukanlah rahasia yang tak terjangkau. Ia hanya disembunyikan rapi, di balik orang-orang yang terlihat paling tenang. Aku belajar satu hal penting pagi itu. Bantuan paling berbahaya datang tanpa suara. Tidak mengetuk, tidak meminta izin. Ia hanya muncul sebagai perubahan kecil pada rutinitas. Pesan yang tidak menekan, tatapan yang tidak menilai, jeda yang tidak menuntut. Aku duduk di bangku belakang bus kota, menatap hujan tipis yang mengaburkan kaca. Ponselku mati. Bukan kehabisan baterai. Aku mematikannya. Di sakuku, flash disk terasa seperti benda asing yang berdenyut. Aku menekan pahaku dengan telapak tangan, memastikan diriku masih di sini. Aku turun 2 halte lebih awal dan berjalan ke kedai kopi kecil di dekat bengkel tua. Bau oli bercampur kopi murahan. Radio memutar lagu lama, volumenya rendah. Aku memilih meja di sudut, punggung ke dinding, pandangan ke pintu. Kebiasaan baru, tidak nyaman. Perlu. Pelayan datang. Aku memesan kopi hitam. Tidak gula. Tidak susu. Tangan kirinya sedikit bergetar saat mencatat. Aku memperhatikan. Tidak ada tanda lain. Aku menunduk. Seseorang duduk di kursi seberang tanpa bertanya. Jaketnya lusuh, sepatu bersih. Rambut disisir rapi, tapi tidak berlebihan. Ia menatap meja, bukan aku. "Namamu disebut," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku mengangkat cangkir, membiarkan uap menyentuh wajah. Detik berjalan. Radio beralih iklan. "Aku bukan pihak mereka," katanya. Aku tidak minta apa-apa. Aku menatapnya. Matanya tenang, bukan kosong. "Kalau begitu, kenapa di sini?" Ia mengangkat bahu. "Karena kamu butuh orang yang tidak terlihat." Kalimat itu menggantung, tidak heroik. Tidak menjanjikan. Justru itulah yang membuatnya masuk akal.
Kamu siapa? Tanyaku. Teman dari teman, katanya. Dulu, aku tersenyum tipis. Itu bukan jawaban. Ia mengangguk. Itu yang aman. Aku menimbang. Setiap sel di tubuhku ingin menolak. Tapi menolak berarti kembali sendirian. Dan sendirian berarti mudah ditekan. Apa yang kamu tahu? Tanyaku. Ia menggeser secari kertas ke arahku. Hanya inisial. Sama dengan yang kutemukan di arsip. Di bawahnya, jadwal pertemuan. Lokasi-lokasi kecil. Tidak mencolok. Rapi. Ini diverifikasi, katanya. Dari 3 jalur. Siapa jalurmu? Tanyaku. Ia menggeleng. Yang masih hidup. Aku menghela napas. Kopiku dingin. Aku tidak menyerahkan apapun. Ia mengangkat kedua tangan. Aku tidak minta. Kami duduk dalam diam. Keheningan terasa seperti perjanjian awal. Bukan kepercayaan. Kesepakatan untuk tidak saling menguji terlalu jauh. Ada satu syarat, kataku. Ia menoleh. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Kita bertemu hanya di tempat ramai. Ia tersenyum singkat. Setuju, aku berdiri. Kalau kamu bohong, kamu akan tahu, katanya menyelesaikan. Aku juga. Aku pergi lebih dulu. Di luar, hujan berhenti. Jalanan basah memantulkan langit kelabu. Aku berjalan tanpa menoleh, menghitung langkah sampai sudut berikutnya. Hari-hari berikutnya bergerak lambat dan cepat sekaligus. Informasi datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang akhirnya membentuk genangan. Aku tidak menyimpan semuanya di satu tempat. Potongan ini di kertas, potongan itu di kepala. Setiap data ku timbang ulang, ku cocokkan dengan 2 sumber berbeda. Paranoia bukan lagi penyakit, ia alat. Ibu mengirim pesan singkat, rumah aman. Aku membalas dengan 1 kata. Baik, ayah mengirim pesan lain. Jangan khawatir. Aku tidak membalas. Sekutu tanpa nama, aku memanggilnya begitu di kepalaku. Mengirimkan peta jaringan. Tidak lengkap, sengaja. Ada simpul yang dikaburkan, garis yang terputus. Untuk keselamatan, tulisnya. Aku tidak membantah. Aku juga menyisakan kabut. Kami bertemu lagi di pasar tradisional. Bau ikan, teriakan pedagang, langkah-langkah tergesa. Aku berdiri di dekat penjual kain. Ia muncul di sisi lain, pura-pura menawar. Perusahaan cangkang itu berpindah tangan, katanya tanpa menatapku. 3 kali dalam 2 tahun. Kenapa? Tanyaku. Untuk memutus jejak, katanya. Dan menyembunyikan pusat. Pusat siapa? Tanyaku. Ia menahan napas. Belum. Aku mengangguk. Ayahku, ia ragu. Mikrodetik yang cukup, masih bagian. Aku menelan ludah. Bagian yang bisa ditarik, semua bagian bisa ditarik, katanya. Tergantung tuasnya. Kami berpisah tanpa pamit. Malam itu aku duduk di kamar Rina, mematikan lampu, membiarkan cahaya kota masuk dari jendela. Aku memutar ulang rekaman ayah, kali ini fokus pada jeda. Di sela kata-kata, ada nama yang tidak diucapkan. Ada waktu yang ditahan. Aku menandai detik-detik itu. Sekutu tanpa nama mengirim pesan. Ada 1 orang yang tidak suka rapi. Siapa? Balasku. Orang yang mencatat, jawabnya. Bukan yang memerintah. Aku mengerutkan kening. Akses? Berisiko. Aku mengetik. Semua ini berisiko. Jeda lama. Lalu. Besok. Perpustakaan lama. Aku tiba lebih dulu. Gedung itu sepi, pendingin udara berdengung rendah. Aku duduk di lantai 2, rak arsip. Seorang perempuan paruh baya menyusun kartu katalog. Rambutnya disanggul sederhana. Kacamata tipis. Sekutu tanpa nama berdiri jauh, pura-pura membaca. Perempuan itu menoleh padaku. Kamu cari apa? Riwayat, kataku. Ia mengangguk. Seperti itu kata sandi yang tepat. Ikut. Di ruang kecil belakang, ia membuka laci besi, mengeluarkan map usang. Ini tidak boleh dipinjam, katanya. Dibaca saja. Aku membaca cepat. Nama-nama, tanggal, catatan kecil di margin. Ada pola koreksi, revisi, penghapusan. Seseorang berusaha membersihkan.
Tapi pencatat ini meninggalkan jejak halus. Bukan karena berani, karena teliti. Kenapa kamu simpan, tanyaku. Ia menghela napas. Karena suatu hari, rapi itu akan runtuh. Aku menyalin dengan mata, bukan kamera. Aku menutup map, mengucapkan terima kasih. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk. Di luar, sekutu tanpa nama berjalan sejajar denganku. Kamu lihat, katanya. Cukup, kataku. Kita hampir sampai, katanya. Aku berhenti. Kita? Ia menatapku lama. Kamu butuh satu orang lagi. Aku menggeleng. Setiap orang tambahan adalah risiko. Benar, katanya. Tapi satu orang ini menutup dua risiko. Siapa? Ia menyebutkan profesi, bukan nama. Pengacara. Dulu. Sekarang, pengarsip. Aku tertawa tanpa suara. Kamu suka orang-orang yang mencatat. Mereka jarang bohong, katanya. Kami sepakat bertemu malam berikutnya. Lokasi berubah 3 kali. Aku datang paling akhir. Pria itu menunggu di mobil tua, mesin mati. Lampu kabin menyala redup. Kamu yakin? Tanyanya tanpa pembuka. Tidak, jawabku. Tapi aku di sini. Ia mengangguk. Aku juga. Ia tidak menjanjikan perlindungan. Ia menawarkan kerangka. Kalau kamu maju sendiri, kamu hancur. Kalau kamu maju dengan berkas, mereka menawar. Kalau kamu maju dengan waktu, mereka panik. Waktu siapa? Tanyaku. Waktu mereka, katanya. Kami menyusun rencana seperti menyusun teka-teki tanpa gambar. Diam, pelan, setiap langkah punya jalan keluar. Tidak ada heroisme, hanya jarak aman. Aku kembali ke Rina dan mengemas tas kecil. Aku memindahkan satu salinan data ke tempat yang tidak akan kuceritakan pada siapapun, bahkan pada sekutu tanpa nama. Kepercayaan rapuh harus dijaga dengan batas. Pagi berikutnya, pesan masuk dari nomor baru. Satu kalimat. Kamu membuat kami sibuk. Aku membalas. Bagus. Detik berikutnya, pesan lain. Ayahmu tidak nyaman. Aku menutup mata. Aku juga. Sekutu tanpa nama menelepon dari nomor tersembunyi. Ada pergerakan. Kemana? Tanyaku. Ke kamu. Aku menegakkan punggung. Kapan? Sekarang. Aku mengangkat tas, mematikan lampu, dan keluar lewat tangga belakang. Jalanan ramai. Aku menyelip di antara orang-orang, membiarkan diriku menjadi bagian dari kebisingan. Kami bertemu singkat di stasiun. Ia berdiri di peron, topi menutupi wajah. Ada kesalahan kecil, katanya cepat. Kesalahan siapa? Tanyaku. Bukan kamu, katanya. Seseorang melihat terlalu lama. Aku merasakan dingin di tengkuk. Apa dampaknya? Jejakmu lebih terang, katanya. Tidak terang-terangan, tapi cukup. Kereta datang. Kami berpisah ke arah berlawanan. Di dalam gerbong, aku berdiri. Tangan berpegangan. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Tenang, pucat, fokus. Aku mengingat setiap instruksi, setiap celah. Aku tahu kami hampir menyentuh pusat. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu. Ada orang bertanya. Siapa? Balasku. Tidak bilang, jawabnya. Tapi dia tahu jadwalmu. Aku menelan ludah. Kesalahan kecil itu membesar. Aku mengetik cepat. Bu, jangan jawab apapun. Kunci pintu. Telepon tetangga. Aku mengangkat kepala. Di ujung gerbong, seorang pria menatapku. Tatapannya tidak agresif, hanya terlalu lama. Kereta berhenti. Pintu terbuka. Orang-orang turun, pria itu ikut. Aku melangkah ke sisi lain. Ia mengikutiku. Aku berhenti, menoleh. Tatapan kami bertemu. Maaf, katanya. Jam berapa sekarang? Aku menjawab. Ia mengangguk dan pergi. Terlalu mudah, terlalu rapi, ponselku bergetar lagi, dari sekutu tanpa nama. Maaf, kesalahan kecil itu bukan selesai. Aku berdiri di peron yang kosong, suara kereta menjauh. Di dadaku, harapan kecil berdenyut, bahwa aku tidak sendirian. Di belakangnya, kehati-hatian menekan, bahwa setiap aliansi adalah ujian. Aku menyadari satu hal yang membuat langkahku berat. Ketika rahasia terancam, konfrontasi tidak lagi bisa ditunda. Pintu itu tidak dibanting. Ia ditutup pelan,
terlalu pelan untuk sebuah keputusan yang berbahaya. Di baliknya, aku tahu sesuatu telah bergeser, bukan di ruangan, tapi di orang-orang yang merasa mengendalikan permainan. Tekanan tidak selalu datang sebagai ancaman. Kadang ia muncul sebagai keheningan yang berkepanjangan. Hari-hari setelah kesalahan kecil, itu terasa seperti menunggu gelombang berikutnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Justru itulah tanda. Mereka sedang menyusun ulang. Aku bergerak dengan pola baru. Tidak ada rute yang sama 2 kali. Tidak ada waktu tetap. Aku menghapus kebiasaan seperti orang menghapus sidik jari. Setiap langkahku ukur bukan dari tujuan, tapi dari jarak aman. Aku tidak lagi mengejar mereka. Aku membuat mereka mengejarku. Sekutu tanpa nama mengirimkan satu kalimat pendek. Mereka mulai saling menyalahkan. Aku membacanya 2 kali, lalu menutup layar. Pola manipulasi selalu retak di titik yang sama. Ketika waktu menipis dan kepastian goyah, aku tahu apa yang harus didorong. Aku mengirim satu email dari alamat yang sudah lama mati. Subjeknya sederhana. Koreksi, isinya lebih sederhana lagi. Potongan data yang benar ditempatkan di waktu yang salah. Cukup untuk memicu kepanikan internal. Tidak cukup untuk membakar jembatan. Ibu menelpon malam itu. Suaranya lebih keras dari biasanya. Ayah pulang terlambat. Sendirian? Tanyaku. Tidak, katanya. Teleponnya menyala terus. Aku menutup mata. Bu, kalau ada yang bertanya tentang aku tahu, katanya cepat. Aku bilang kamu aman. Kalimat itu terdengar seperti doa. Aku mendatangi rumah hanya sekali, singkat. Seperti orang memeriksa luka tanpa membuka perban. Ayah duduk di ruang tamu, menatap berita tanpa benar-benar menonton. Ketika aku masuk, ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang tidak lagi menyentuh mata. Kamu jarang pulang, katanya. Aku sibuk, jawabku. Ia mengangguk. Hati-hati memilih teman. Aku duduk di kursi seberang. Jarak aman. Aku belajar dari yang terbaik. Ia menatapku lama. Ada sesuatu yang bergerak di balik ketenangannya. Bukan marah, bukan takut, kekesalan karena kehilangan kendali kecil. Kamu tahu, katanya pelan, dunia ini tidak sesederhana benar dan salah. Aku tahu, kataku. Makanya aku mengukur. Ia tersenyum lagi. Jangan mengukur ayahmu. Aku berdiri. Aku tidak mengukur ayah. Aku mengukur bayangan di belakang ayah. Hening, detik berjalan. Ibu muncul di ambang pintu, wajahnya tegang. Ayah menghela napas. Kamu terlalu jauh. Belum, jawabku. Aku baru mulai membaca. Aku pergi sebelum ia berkata lebih banyak. Psikologi bekerja paling efektif ketika lawan ingin menjelaskan, tapi takut membuka terlalu banyak. Malam berikutnya, pesan masuk dari nomor lama. Kita perlu bicara. Aku membalas. Bicaralah, bukan lewat ini. Aku menunggu 10 menit, lalu mengirim alamat yang tidak penting. Kafe dengan jendela besar, banyak orang, banyak kamera. Ia datang tepat waktu. Pria dengan jas sederhana, wajah yang sama seperti sebelumnya. Tenang, terukur. Kamu menyebar potongan yang salah, katanya. Tidak, kataku. Aku menyebar potongan yang tidak lengkap. Ia mengaduk kopinya. Itu berbahaya. Untuk siapa? Tanyaku. Untuk semua, katanya. Aku condong ke depan. Kebohongan selalu berbahaya. Aku hanya mengubah ritmenya. Ia menatapku lama. Kamu ingin apa? Kebenaran, kataku. Tanpa kehancuran. Ia tersenyum tipis. Itu kontradiksi. Tidak, kataku. Itu strategi. Aku menyebutkan satu tanggal. Satu lokasi. Satu inisial. Aku tidak menuduh. Aku membiarkan fakta bekerja. Matanya berkedip sekali. Mikro retak. Siapa yang memberimu itu? Tanyanya. Orang yang mencatat, kataku. Ia tertawa kecil. Pencatat selalu merasa penting. Mereka penting, kataku. Karena mereka sabar. Ia menghela napas. Kamu tidak mengerti besarnya ini. Aku mengerti, kataku. Makanya aku tidak membakar. Aku membuka jendela. Kami berpisah tanpa kesepakatan, tapi aku tahu satu hal.
Aku telah menyentuh saraf. Tekanan balik datang dari arah lain. Seorang perempuan menunggu di dekat rumah Rina. Rambut rapi, tas kerja. Ia tersenyum sopan. "Kamu terlihat lelah," katanya. "Siapa kamu?" tanyaku. "Teman keluarga," katanya. "Lama." Aku tidak menjawab. "Ayahmu khawatir," katanya. "Ini bisa diselesaikan." Aku menatapnya. "Dengan apa?" "Dengan berhenti," katanya. Aku mengangguk. "Itu bukan penyelesaian. Itu penundaan." Ia tersenyum lebih lebar. "Kamu berani." "Aku terpaksa," kataku. Ia melangkah lebih dekat. "Kamu bermain dengan orang yang tidak suka dipermalukan." Aku menahan napas. "Aku tidak mempermalukan." Aku mengoreksi. Ia mundur selangkah. "Hati-hati. Retakan bisa jadi runtuh." Aku menjawab pelan. Retakan menunjukkan arah runtuh. Malam itu, sekutu tanpa nama mengirimkan peta baru. Simpul yang tadinya kabur kini sedikit terbuka. Ada jalur pembayaran yang dialihkan. Ada pertemuan yang dipercepat. Panik memiliki aroma khas. "Kamu menekan terlalu cepat," tulisnya. "Tidak," balasku. "Aku menekan tepat." "Kamu aman?" tanyanya. "Belum," jawabku. "Tapi mereka juga." Aku menyusun langkah berikutnya seperti menyusun cermin. Aku tidak menghadapi pusat. Aku menghadapkan mereka pada bayangan sendiri. Aku mengirimkan undangan rapat palsu ke dua simpul yang saling curiga. Aku menempatkan satu informasi benar di tangan yang salah. Hasilnya datang pagi-pagi. Telepon ayah berdering saat kami sarapan. Ia mengangkatnya, berdiri, berjalan ke teras. Aku memperhatikan cara bahunya mengeras. Cara tangannya meremas ponsel. Ibu menatapku, tidak bertanya. Aku menggeleng kecil. "Belum." Ayah kembali. Wajahnya pucat, tapi senyumnya bertahan. "Ada perubahan," katanya. "Bagus," kataku. Ia duduk. "Kamu tidak akan menang." Aku menatapnya. "Aku tidak ingin menang. Aku ingin selesai." Ia tertawa singkat. "Itu naif." "Mungkin," kataku. "Tapi naif tidak selalu salah." Aku berdiri. "Ayah, aku tahu ayah bukan kepala." Hening. Ibu menarik napas tajam. "Siapa?" tanyaku pelan. Ayah memejamkan mata sejenak. "Kamu terlalu jauh." "Jawab," kataku. "Atau aku akan bertanya ke orang yang lebih gelisah." Ia membuka mata. "Ada kemarahan di sana? Terarah? Dingin. Kamu pikir aku tidak melindungimu?" "Aku pikir ayah melindungi sistem," kataku. "Bukan kami." Kata-kata itu memotong lebih dalam dari teriakan. Ayah berdiri, berjalan ke jendela. Waktu melar. Aku mendengar jam dinding berdetak. "Ada satu orang," katanya akhirnya. "Penghubung." Nama tidak disebut, tapi inisial itu diucapkan. Sama seperti di arsip. Sama seperti di rekaman. "Dia mengendalikan?" tanyaku. "Tidak," katanya. "Dia mengatur." "Siapa di atasnya?" tanyaku. Ayah berbalik. "Itu tidak penting." "Itu segalanya," kataku. Ia menggeleng. "Kalau kamu tahu, kamu mati." Aku menahan napas. "Kalau aku tidak tahu, kami semua." Ibu menangis tanpa suara. Ayah menutup wajahnya dengan tangan. Detik itu terasa seperti retakan terbesar. "Aku berhenti," katanya pelan. "Kapan?" tanyaku. "Sekarang," katanya. Aku menatapnya. "Berhenti tidak menghapus jejak." Ia mengangguk. "Aku tahu." Aku melangkah mundur. "Katakan satu hal lagi." Ia menatapku. "Apa? Apakah mereka akan menyentuh ibu?" Ayah ragu. Ragu itu jawabannya. "Belum," katanya. Aku mengangguk. Itu cukup untuk hari ini. Pengakuan parsial selalu datang dengan harga. Aku pergi sebelum ia bisa menarik kembali kata-katanya. Di luar, udara panas menekan dada. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor lama. "Kamu memaksa terlalu jauh." Aku membalas. "Aku baru membuka." Balasan datang cepat. "Hentikan, atau kami tutup." Aku menatap layar. Di balik ancaman itu, aku mendengar ketakutan. Sekutu tanpa nama menelepon. "Kamu dapat apa?" "Retakan," kataku. "Dan satu inisial." "Cukup?" tanyanya. "Untuk bergerak," kataku. "Belum untuk selesai." Ia terdiam.
Akhir menuntut keberanian penuh. Aku menutup telepon dan berdiri di trotoar yang ramai. Mobil melintas. Orang-orang tertawa. Dunia terus berjalan. Di kepalaku, satu kebenaran berdenyut, dingin dan tajam. Pengakuan, itu mengubah peta. Dan peta baru selalu menuntut langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Ruangan itu tidak punya nama. Tidak tercatat sebagai kantor. Bukan pula gudang. Dindingnya polos, lampu putihnya terlalu terang, dan kursi-kursinya sengaja tidak nyaman. Aku tahu, sejak melangkah masuk, ini bukan tempat untuk berdebat, tapi untuk mengakhiri sesuatu. Napas orang-orang di dalam ruangan terdengar lebih jelas daripada kata-kata. Setiap tarikan terasa diukur. Aku duduk, menaruh tas di lantai, merasakan berat bukti yang tidak lagi bisa kusembunyikan. Ini titik temu. Semua jalur yang kususuri, semua malam tanpa tidur, berakhir di sini. Sekutu tanpa nama duduk 2 kursi dariku. Wajahnya tenang, nyaris dingin. Pengacara yang kini menjadi pengarsip duduk di sisi lain, membuka map tanpa tergesa. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Kami sepakat tanpa suara. Ini pengadilan, tapi tanpa palu. Pintu terbuka. Pria dengan jas sederhana masuk, diikuti 2 orang lain yang kutahu sebagai penghubung. Salah satunya yang pernah duduk di kafe, satunya lagi wajah baru dengan tatapan tajam. Ayah tidak ada di sini. Keputusan itu disengaja. Ini bukan tentang keluarga lagi. Ini tentang struktur. Kita tidak punya banyak waktu, kata pria berjas, suaranya datar. Aku tahu, jawabku, makanya aku di sini. Aku mengeluarkan flash disk, meletakkannya di meja. Tidak mendorong, tidak memamerkan, cukup terlihat. Semua ada di situ, kataku. Urutan, waktu, nama. Ia tidak menyentuhnya. Kamu yakin? Aku memverifikasi 3 kali, kataku. Dari arah yang berbeda. Sekutu tanpa nama menambahkan pelan. 4, hening. Aku menikmati hening itu sebentar. Keheningan selalu membuat orang yang berbohong gelisah. Kamu ingin apa? Tanya pria berjas. Kebenaran utuh, kataku. Dan pertanggungjawaban. Ia tersenyum tipis. Kebenaran versi siapa? Aku membuka mapku. Kertas-kertasku susun, bukan untuk dibaca, tapi untuk ditunjukkan sebagai garis besar. Versi waktu, kataku. Versi jejak. Aku menyebutkan satu persatu. Perusahaan cangkang, rekening transit, jadwal rapat yang dipercepat, koreksi arsip. Tidak ada tuduhan emosional. Tidak ada kata besar. Hanya kronologi. Setiap kali aku berhenti, pengarsip menambahkan satu catatan kecil. Setiap kali aku menatap pria berjas, tatapannya bergeser sepersekian detik. Ini bukan kriminal, katanya akhirnya. Ini administrasi abu-abu. Aku mengangguk. Benar, dan abu-abu itu membunuh pelan. Salah satu penghubung tertawa kecil. Kamu dramatis. Aku menoleh. Aku faktual. Aku menekan remote kecil. Di layar, grafik muncul, alur dana. Titik masuk, titik keluar. Pola yang sama berulang. Aku tidak perlu menunjuk siapa kepala. Struktur itu menunjuk dirinya sendiri. Kami bisa menutup ini, kata pria berjas, tanpa gaduh. Tidak, kataku. Kalian bisa merapikan, bukan menutup. Ia menghela napas. Apa yang kamu mau dari kami? Aku menatap sekutu tanpa nama. Ia mengangguk kecil. Aku kembali ke meja. Pengakuan tertulis, kataku. Pemutusan jalur, dan satu nama di atas penghubung. Salah satu penghubung berdiri. Itu tidak mungkin. Aku menatapnya. Duduk. Ia duduk. Tidak karena perintahku, tapi karena menyadari posisi. Kamu menekan kami, kata pria berjas. Aku menyeimbangkan, kataku. Tekanan sudah ada sejak lama. Aku hanya memindahkannya. Ia terdiam. Aku melihat keringat di pelipisnya. Bukan karena takut pada hukum, tapi karena takut pada orang di atasnya. Ayahmu akan terdampak, katanya pelan. Aku menahan napas. Ayahku sudah memilih. Sekutu tanpa nama berbicara untuk pertama kalinya dengan nada lebih keras. Kami tidak datang untuk negosiasi setengah. Pengarsip membuka map lain. Ini cadangan, katanya. Disimpan di luar. Pria berjas menatapnya lama.
Berapa lama? Cukup lama untuk menjadi permanen, jawab pengarsip. Keheningan kembali. Aku membiarkannya. Ini bukan momen untuk menyerang. Ini momen untuk menunggu. Kalau kami memberi satu nama, kata pria berjas akhirnya, kalian memberi apa? Aku tersenyum tipis. Waktu. Berapa? 60 hari, kataku, tanpa pergerakan ke keluarga. Ia menimbang. Aku tahu ia menghitung bukan hari, tapi orang yang harus ia yakinkan. Dan setelah itu, tanyanya. Setelah itu, kataku. Kebenaran bergerak sendiri. Ia menggeleng. Kamu berbahaya. Aku teliti, kataku. Itu beda. Ia menutup mata sejenak. Lalu membuka mapnya sendiri. Satu kertas dikeluarkan, satu nama ditulis dengan pena hitam. Tidak lengkap, tapi cukup. Ini penghubung tingkat atas, katanya. Bukan pusat, aku menatap nama itu. Inisialnya cocok. Polanya masuk. Aku menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Dan pusat? Tanyaku pelan. Ia mengangkat bahu. Tidak ada pusat, hanya lingkaran. Katakan satu lingkaran, kataku. Ia menggeleng. Tidak hari ini. Aku mengangguk. Baik. Aku mengambil kertas itu. Memotret dengan mata, lalu mengembalikannya. 60 hari, kataku. Mulai sekarang. Ia berdiri. Kamu membuat musuh. Aku membersihkan rumah, kataku. Mereka pergi satu persatu. Pintu menutup tanpa suara. Ruangan terasa lebih besar, lebih dingin. Sekutu tanpa nama menatapku. Kamu memberi mereka waktu. Aku memberi diri kita ruang, kataku. Pengarsip menghela napas. Nama itu akan mengguncang. Aku harap, kataku. Guncangan membuat orang menjatuhkan topeng. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Aku keluar sendirian. Di luar, malam turun cepat. Lampu jalan menyala. Udara terasa berat. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu. Ayah pulang, aku mengetik. Bagaimana? Diam, tulisnya. Terlalu diam, aku menutup mata. Keadilan dingin selalu menyisakan ruang kosong. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Berita kecil muncul. Pergeseran jabatan, rapat mendadak. Orang-orang yang dulu tak terlihat, kini terlalu terlihat. Nama itu beredar di lingkaran tertutup. Aku mendengarnya dari 3 arah. Ayah menelpon 2 hari kemudian. Suaranya lebih tua. Kamu menang? Tanyanya. Tidak, jawabku. Aku selesai satu tahap. Ia tertawa singkat. Mereka tidak akan diam. Aku tahu, kataku. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku menahan napas. Simpan untuk nanti. Ia terdiam. Kamu aman? Belum, kataku. Tapi lebih jujur. Malam itu, sekutu tanpa nama mengirim pesan. Lingkaran bergerak. Kemana? Balasku. Ke dalam. Tulisnya. Mereka saling menguji. Aku menatap layar. Itulah yang kuinginkan. Kebenaran paling sering keluar ketika kebohongan saling mencurigai. Namun dampak selalu datang lebih cepat dari rencana. Seorang tetangga menelepon ibu, bertanya tentang orang yang mondar-mandir. Mobil hitam muncul lagi. Kali ini siang hari. Tidak mendekat, cukup terlihat. Aku berdiri di depan jendela, memperhatikan pantulanku. Wajahku tenang. Di dalam, ada badai yang mulai reda, menyisakan puing. Ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Kamu mengubah aturan, tulisnya. Aku membalas. Kalian menunda terlalu lama. Ini belum selesai. Aku mengetik. Aku tahu. Aku menyimpan ponsel, mematikan lampu, dan duduk di lantai. Nafasku pelan, teratur. Keadilan tidak pernah datang sebagai kemenangan. Ia datang sebagai keheningan yang menuntut kesiapan. Di luar, suara mobil menjauh. Aku tahu, keputusan terakhir sudah dijatuhkan di ruangan tanpa nama itu. Dan sekarang, dampaknya mulai terasa. Di langkah orang-orang, di jeda percakapan, di ketakutan yang berpindah tangan. Setelah badai, aku tahu, luka perlu dirawat. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan badai benar-benar berlalu. Pagi datang tanpa tergesa. Tidak ada siren. Tidak ada getaran ponsel yang memaksa bangun. Hanya cahaya lembut yang menyelinap lewat celah gorden.
jatuh di lantai seperti permintaan maaf yang terlambat. Aku membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku tidak terasa ditekan dari dalam. Rumah itu masih sama, tapi terasa berbeda. Bukan karena perabot berubah, melainkan karena keheningan yang tersisa tidak lagi mengancam. Ia hanya ada. Diam, jujur, tidak meminta apapun. Aku duduk di tepi tempat tidur, membiarkan kakiku menyentuh lantai dingin, dan bernapas pelan, menghitung. Bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk memastikan aku benar-benar di sini. Di dapur, ibu sudah bangun. Ia menyeduh teh, gerakannya tenang, tidak lagi terburu-buru. Ketika aku masuk, ia menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang tidak mencoba menutupi apapun. "Kamu tidur?" tanyanya. "Sedikit," jawabku. Ia mengangguk. Tidak menanyakan mimpi, tidak menanyakan sisa-sisa malam. Kami belajar bahwa beberapa pertanyaan hanya memperpanjang luka. Kami duduk berhadapan, cangkir mengepul di antara kami. Uapnya naik pelan, mengaburkan wajah ibu sesaat, lalu menghilang. Aku memperhatikan tangan ibu yang memegang cangkir. Masih ada getar halus, tapi tidak lagi panik. Getar itu seperti bekas gempa, bukan gempa itu sendiri. "Ayah akan pindah," kata ibu akhirnya. Aku menahan napas. "Kemana?" "Ke rumah saudara jauh," katanya. Sementara adalah kata yang aman. Ia memberi jarak tanpa menutup kemungkinan. Aku mengangguk. Tidak ada rasa lega yang meledak. Tidak ada marah yang tersisa. Hanya kesadaran bahwa jarak adalah bentuk perawatan paling jujur saat ini. "Ayah menitipkan ini," kata ibu sambil mendorong amplop kecil ke arahku. Aku tidak langsung mengambilnya. Amplop itu sederhana, tanpa nama. Aku menunggu sampai ibu mengangguk kecil, lalu membukanya. Di dalamnya, satu kunci lama dan secarik kertas dengan tulisan tangan ayah. Untuk hal-hal yang perlu ditutup, tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembelaan. Aku mengangguk pelan. Itu cukup. Tidak semua penyesalan perlu diucapkan untuk diakui. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Aku kembali ke rutinitas, tapi dengan jarak aman. Ponsel jarang berdering. Ketika berdering, isinya singkat, fungsional. Sekutu tanpa nama mengirim pesan terakhir. Lingkaran mengecil. Aku membalas. "Terima kasih. Tidak ada janji bertemu lagi." Beberapa orang memang hadir hanya untuk satu musim. Aku mengembalikan flash disk cadangan ke tempat yang tidak akan kuceritakan. Aku menghapus salinan dari laptop satu persatu, memastikan tidak ada jejak yang bisa menarik masa lalu kembali ke ruang tamu. Menghapus tidak sama dengan menyangkal. Menghapus adalah memilih kapan mengingat. Suatu sore, aku membuka laci tua di kamar ayah. Dengan kunci itu, laci terbuka tanpa perlawanan. Di dalamnya, map-map rapi, diberi tanggal, diberi label. Aku tidak membaca semuanya. Aku memilih beberapa yang perlu disimpan untuk arsip pribadi, bukan untuk menyerang, bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk memahami bahwa apa yang terjadi bukan imajinasiku. Aku menutup laci dan menguncinya kembali. Beberapa pintu tidak perlu dibuka 2 kali. Hubungan kami bertiga disusun ulang dengan batas yang jelas. Ibu dan aku berbagi tugas yang dulu tidak pernah kami bicarakan. Belanja, pembayaran, keputusan kecil. Kami melakukannya tanpa upacara. Tanpa pernyataan besar, kepercayaan tumbuh paling baik di bawah cahaya biasa. Suatu malam, ibu duduk di teras memandangi jalan. Aku ikut duduk di sampingnya. Angin membawa suara televisi dari rumah tetangga. Anak-anak tertawa di kejauhan. "Kamu marah sama ibu?" tanyanya pelan. Aku memikirkan jawabannya dengan jujur. "Tidak," kataku. "Aku lelah." Ia mengangguk. "Aku juga." Kami tertawa kecil, tanpa humor. Tertawa sebagai pengakuan bahwa lelah bisa dibagi. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Satu kalimat. "Sudah aman." Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Aku menghapusnya tanpa membalas.
Aman bukan keadaan permanen. Aman adalah praktik. Aku mulai merencanakan masa depan dengan kewaspadaan baru, bukan ketakutan. Kewaspadaan. Aku menyimpan dokumen di 2 tempat. Aku memilih rute berbeda. Aku belajar mendengar insting tanpa membiarkannya memerintah. Hidup bukan tentang menutup semua risiko, tapi tentang mengenali mana yang bisa ditanggung. Aku bertemu ayah sekali, di tempat netral, warung kecil dekat sungai. Kami duduk berhadapan, minum kopi yang sama pahitnya. Ia terlihat lebih kurus, lebih sunyi. Aku tidak minta dimaafkan, katanya. Aku tidak menunggu itu, jawabku. Ia mengangguk. Aku akan bertanggung jawab. Bagaimana? Tanyaku. Dengan menjauh, katanya. Dan membiarkan kalian membangun ulang. Aku menatap sungai. Airnya keruh, bergerak pelan. Itu pilihan yang tepat. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa janji. Beberapa hubungan diselamatkan bukan dengan mendekat, tapi dengan tahu kapan berhenti. Malam itu, aku pulang dan menemukan ibu tertidur di sofa dengan buku terbuka di dadanya. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan menutup pintu pelan. Keheningan rumah menyambutku, tidak kosong, tidak penuh. Cukup, aku duduk di kamar, menulis catatan terakhir untuk diriku sendiri. Bukan kronologi, bukan bukti, hanya 1 paragraf tentang apa yang kupelajari, bahwa keadilan tidak menghapus luka, tapi memberi pijakan, agar luka tidak menentukan arah langkah, bahwa kepercayaan bukan kembali ke bentuk lama, melainkan menemukan bentuk baru yang lebih jujur. Ketika aku selesai, aku merobek kertas itu dan membuangnya. Beberapa pelajaran bekerja paling baik ketika tidak disimpan. Aku membuka jendela. Udara malam masuk, membawa bau tanah basah. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Tidak ada ancaman di sudut mata. Tidak ada bayangan yang menunggu. Di kejauhan, suara kereta lewat, dunia bergerak. Aku berdiri di ambang jendela, menyadari bahwa yang tersisa bukanlah kehancuran, melainkan ruang. Ruang untuk hidup tanpa harus selalu bersiap lari. Ruang untuk percaya. Dengan mata terbuka. Aku mematikan lampu dan berbaring. Keheningan turun seperti selimut, jujur, tenang, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkannya tinggal.